Saat rumah mewah milik Sahroni, anggota DPR, dijarah massa yang marah, seorang pria bernama Raka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ijazah-ijazah Sahroni ternyata palsu. Temuan itu menyeret Raka ke dalam bahaya besar karena Sahroni dan orang-orangnya berusaha membungkamnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel kami. Langit malam Jakarta pekat dan penuh hawa gelisah. Di depan rumah mewah milik Sahroni, seorang anggota DPR yang dikenal arogan, massa yang marah mulai berkumpul. Suara teriakan bercampur dengan dentuman keras ketika pagar besi setinggi 3 meter itu diguncang berulang kali. "Ayo dobrak, jangan kasih ampun," teriak seseorang dari barisan depan. Tak butuh waktu lama, pintu gerbang besar itu akhirnya roboh. Puluhan orang berhamburan masuk, sebagian membawa kayu, sebagian lagi hanya dengan tangan kosong. Mereka seperti kehilangan kendali. Rasa kecewa pada ucapan dan kelakuan Sahroni berubah menjadi amarah yang tak terbendung. Di dalam, kaca jendela pecah, lemari diobrak-abrik, dan barang-barang mewah mulai berpindah tangan. Jam tangan Rolex, tas bermerek, bahkan perhiasan yang tersimpan di lemari kaca tak luput dari rampasan. Raka, seorang pria berusia 30-an, sebenarnya tidak berniat menjarah. Dia hanya terbawa arus massa yang mendobrak masuk. Ada rasa penasaran dalam dirinya. Seperti apa isi rumah seorang pejabat yang hidupnya jauh di atas rata-rata rakyat kecil? Saat semua sibuk dengan harta benda, Raka justru berjalan ke sebuah ruangan besar di lantai 2. Ruangan itu seperti perpustakaan kecil dengan rak buku tinggi menjulang. Di sudut, ia melihat sebuah lemari arsip yang pintunya setengah terbuka. Entah kenapa hatinya tergerak untuk mendekat. Di dalam lemari itu tersusun rapi map-map berisi dokumen penting. Ada sertifikat tanah, akta perusahaan, dan, yang paling menarik perhatian, ijazah-ijazah pendidikan milik Sahroni. Universitas bergengsi dalam dan luar negeri tertera di kertas yang tampak mewah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Raka memperhatikan tanda tangan rektor yang tampak seperti hasil scan. Cap basah universitas pun terlihat janggal, seolah dicetak ulang dengan printer murahan. Semakin diperhatikan, semakin jelas bahwa ijazah-ijazah itu palsu. Raka tertegun. Astaga, jadi semua prestasinya cuma kebohongan? Gumamnya pelan. Suara gaduh dari luar ruangan semakin keras. Massa mulai naik ke lantai 2. Ada yang menendang pintu kamar, ada pula yang menyeret televisi layar lebar. Raka buru-buru memasukkan beberapa lembar fotokopi ijazah itu ke dalam jaketnya. Ia sadar, yang ditemukannya bukan sekadar dokumen palsu. Ini bisa jadi kunci untuk membuka kebusukan Sahroni di mata publik. Tapi di saat yang sama, nyawanya terancam jika ketahuan membawa bukti berharga itu. Di bawah, terdengar suara sirene polisi mendekat. Massa yang panik mulai berhamburan keluar. Raka tahu, malam ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia memandang kertas-kertas di tangannya, jantungnya berdegup kencang. Kalau ini benar-benar terbongkar, karier politik Sahroni tamat, pikirnya. Namun ia juga sadar, menyimpan rahasia sebesar ini berarti menaruh dirinya dalam bahaya. Malam penjarahan itu berakhir ricuh. Barang-barang berharga hilang, rumah hancur, dan reputasi Sahroni tercoreng. Tapi hanya Raka yang tahu bahwa di balik semua itu ada kebohongan yang jauh lebih mematikan. Ijazah palsu yang menopang kekuasaan seorang wakil rakyat. Pagi setelah kejadian, berita penjarahan rumah Sahroni mendominasi media. Televisi menyiarkan rekaman massa yang merangsek masuk, sementara Sahroni sendiri menghilang entah kemana. Publik marah, tapi juga puas melihat simbol kemewahan itu hancur. Raka duduk di kamar kontrakannya yang sempit, menatap lembar-lembar ijazah palsu yang kini tergeletak di meja. Tangannya gemetar. Apa aku harus melaporkannya,
Atau ini malah bikin aku diburu, pikirnya. Ia tahu, kasus ini bukan hal kecil. Jika terbongkar, bisa mengguncang DPR. Namun, jika ia salah langkah, nyawanya bisa melayang. Beberapa temannya datang, membicarakan penjarahan semalam. Gila ya, semua barangnya habis. Tapi sayang, orangnya kabur. Padahal pengen lihat dia dihukum rakyat. Raka hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kegelisahan. Ia tak bisa menceritakan apa yang ditemukannya. Belum saatnya. Sore itu, ia memberanikan diri menghubungi seorang jurnalis investigasi bernama Laila, yang terkenal berani membongkar kasus korupsi. Mereka bertemu diam-diam di sebuah warung kopi kecil. "Apa yang kamu bawa ini harus benar-benar kuat," kata Laila setelah mendengar penjelasan singkat Raka. Raka mengeluarkan fotokopi ijazah itu dari tasnya. Laila membaca dengan teliti, lalu mengangkat alisnya. "Ini serius. Kalau benar, ini bisa menghancurkan dia. Tapi kita perlu bukti otentik, bukan hanya fotokopi." "Dokumen aslinya masih di rumah itu," jawab Raka lirih. Laila menghela napas. "Rumah itu sekarang dijaga polisi. Kalau kamu nekat masuk lagi, bisa ditangkap. Tapi tanpa bukti asli, ini cuman jadi gosip murahan." Raka merasa bimbang. Tapi dalam hati, ia tahu ia tak bisa berhenti di sini. Sementara itu, di sebuah tempat persembunyian, Sahroni duduk gelisah. Telepon genggamnya berdering tanpa henti, tapi ia enggan mengangkat. Dari televisi di depan, ia mendengar analis politik mulai berspekulasi soal masa depan kariernya. "Tunggu saja, mereka belum tahu apa-apa," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan tentang dokumen di rumahnya membuatnya pucat. Bagaimana jika ada yang menemukannya? Malam itu, Raka terbaring di tempat tidur, tapi matanya tak bisa terpejam. Dokumen palsu itu seperti api kecil yang siap membakar segalanya. Ia sadar, hanya dua pilihan yang tersisa: diam dan aman, atau bicara dan berhadapan dengan bahaya. Pilihan itu akan menentukan nasibnya dan juga masa depan seorang anggota DPR yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Hari-hari berikutnya, suasana semakin panas. Demonstrasi pecah di beberapa kota, menuntut agar Sahroni segera ditangkap. Namun polisi tampak lamban, seolah melindungi sang anggota DPR. Raka mulai merasa diawasi. 2 kali ia melihat mobil hitam mencurigakan berhenti di dekat kontrakannya. Malam hari ada orang yang mengetuk pintu keras-keras, lalu pergi begitu saja. Ia menceritakan ketakutannya pada Laila. "Aku yakin mereka sudah tahu ada orang yang menemukan dokumen itu," ujarnya dengan suara bergetar. Laila menatapnya serius. "Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cepat. Aku punya kenalan di universitas luar negeri yang bisa mengecek keaslian ijazah ini. Namun, mengirimkan dokumen itu berarti mengambil risiko besar." Raka akhirnya setuju, meski hatinya was-was. Sementara itu, Sahroni mulai bergerak dari persembunyian. Ia mengutus orang-orang kepercayaannya untuk mencari tahu siapa yang berani membongkar kebusukannya. "Cari orang itu, siapapun dia habisi sebelum semuanya bocor," perintahnya dengan nada dingin. Di sisi lain, kabar samar-samar mulai beredar di media sosial. Isu bahwa ijazah Sahroni palsu. Belum ada bukti kuat, tapi publik langsung geger. Tagar ijazah palsu trending di Twitter. Raka panik membaca berita itu. Ini terlalu cepat. Kalau belum ada bukti asli, aku bisa dianggap penyebar hoaks. Tak lama, ia menerima pesan misterius di ponselnya. "Kami tahu siapa kamu. Serahkan dokumen itu atau keluargamu yang jadi korban." Wajah Raka pucat pasi. Ia tak punya banyak keluarga, hanya ibunya yang tinggal di kampung. Tapi ancaman itu cukup membuatnya ketakutan setengah mati. Laila berusaha menenangkan. "Jangan panik, kita harus sembunyikan dokumen ini lebih aman. Kalau mereka benar-benar mengincarmu, kita harus melibatkan lembaga yang bisa dipercaya."
Namun pertanyaan besar menggantung di benak Raka. Siapa yang bisa dipercaya di negeri ini? Polisi? Bisa jadi mereka sudah dibeli. Politisi lain? Sama saja. Hari semakin malam, rasa cemas makin menyesakkan. Raka menatap fotokopi ijazah itu sekali lagi. Di balik lembaran kertas tipis itu, ada rahasia yang bisa menggulingkan seorang pejabat tinggi. Tapi, setiap detik ia menyimpannya, nyawanya kian terancam. Suasana semakin mencekam. Media mulai gencar menyoroti dugaan ijazah palsu Sahroni. Pihak universitas yang namanya tertera di dokumen pun mulai memberi pernyataan resmi. Tidak pernah ada nama Sahroni dalam daftar alumni mereka. Publik meledak. Demonstrasi semakin besar. Di depan gedung DPR, ribuan orang meneriakkan tuntutan pengunduran diri. Raka menonton dari televisi kecil di kontrakannya, merasa perutnya melilit. Ini semua gara-gara aku. Tapi kalau aku diam, mereka nggak akan pernah tahu kebenarannya. Laila datang membawa kabar terbaru. Aku sudah kirimkan salinan dokumen ini ke media besar. Mereka sedang memverifikasi langsung ke luar negeri. Ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi. Namun ancaman terhadap Raka semakin nyata. Malam itu kontrakannya didatangi sekelompok orang tak dikenal. Mereka memecahkan kaca jendela, berteriak memanggil namanya. Raka dan Laila hanya bisa bersembunyi di kamar belakang, jantung berdegup kencang. Untungnya tetangga yang panik langsung melapor ke polisi, membuat para penyerang kabur. Tapi Raka tahu, itu hanya sementara. Di sisi lain, Sahroni makin terpojok. Televisi menayangkan wajahnya dengan label tersangka ijazah palsu. Ia mengamuk di tempat persembunyiannya. Semua ini fitnah. Siapa yang berani melakukan ini pada gua? Anak buahnya memberi laporan. Ada seorang pria bernama Raka yang kemungkinan besar membawa dokumen itu. Nama itu membuat Sahroni menggertakkan giginya. Cari dia. Jangan biarkan dia hidup lebih lama. Raka merasa hidupnya semakin sempit. Ia tak bisa lagi tinggal di kontrakan. Laila menyarankan untuk berlindung di kantor redaksi media yang bersedia membongkar kasus ini. Malam itu, sambil membawa dokumen asli yang berhasil diamankan dari universitas, mereka menyiapkan publikasi besar-besaran. Begitu ini tayang, semua akan terbongkar, kata Laila. Raka hanya mengangguk. Ia sadar, langkah berikutnya bukan hanya akan menjatuhkan seorang politisi, tapi juga bisa mengguncang sistem politik yang rapuh. Dalam diam, ia berdoa agar keberaniannya tidak berakhir sia-sia, karena setelah kebenaran ini terungkap, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Media nasional menayangkan laporan investigasi lengkap. Ijazah Sahroni dari beberapa universitas terbukti palsu. Rekaman wawancara dengan pihak kampus luar negeri diputar, membantah klaimnya sebagai lulusan bergengsi. Berita itu meledak seperti bom. Sahroni resmi menjadi bahan ejekan publik. Karier politiknya hancur seketika. Partai politiknya pun buru-buru mengeluarkan pernyataan. Mereka akan memecat dan menyerahkan kasus ini ke penegak hukum. Di jalan-jalan, rakyat bersorak gembira. Untuk pertama kalinya, mereka merasa kebohongan pejabat benar-benar terbongkar. Namun di balik kegembiraan itu, Raka masih dibayang-bayangi rasa takut. Ia tahu Sahroni tidak akan tinggal diam. Benar saja, malam hari, sekelompok pria bersenjata menyerbu kantor media tempat ia dan Laila bersembunyi. Baku hantam tak terhindarkan. Beberapa staf media mencoba melawan, sementara Raka berlari menyelamatkan dokumen asli ke ruang penyimpanan. Polisi yang sudah dihubungi akhirnya datang tepat waktu menangkap para penyerang. Di televisi, wajah Sahroni muncul lagi, kali ini dengan borgol di tangan, digiring ke kantor kejaksaan. Ia berteriak histeris, menuduh semua orang berkonspirasi melawannya. Tapi rakyat tak peduli. Raka menyaksikan itu semua dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar
Perjuangannya hampir merenggut nyawa, tapi akhirnya kebenaran menang. Kalau bukan karena kamu, semua ini nggak akan terbongkar, kata Laila sambil menepuk bahunya. Raka tersenyum tipis. Aku cuman orang biasa yang kebetulan menemukan kebenaran. Tapi ternyata, kebenaran itu sendiri punya kekuatan besar. Beberapa bulan kemudian, Sahroni resmi dijatuhi hukuman penjara karena pemalsuan dokumen dan tindak korupsi lain yang ikut terbongkar. Namanya tercatat dalam sejarah sebagai simbol kehancuran pejabat palsu. Sedangkan Raka, meski hidupnya tak lagi tenang, ia dihormati sebagai whistleblower yang berani. Hidup sederhana tetap ia jalani, tapi kali ini dengan rasa lega. Ia tahu bahwa keberanian kecilnya telah mengguncang tembok besar kekuasaan. Malam penjarahan yang awalnya hanya kaos biasa, ternyata menjadi awal dari runtuhnya kebohongan besar. Dan di balik semua itu, ada seorang pria biasa yang berani memegang api kebenaran, meski harus melawan gelapnya ancaman.